Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dokni, NIM 1202044138895. Baiklah, saya di sini menerangkan tentang hukum Islam di Brunei Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Hasan 1605 sampai 1619 Masehi, yaitu sebelum kedatangan Inggris, beliau telah membuat sebuah aturan hukum Islam yang dipergunakan pada waktu itu. Aturan hukum Islam tersebut kemudian dikanunkan dengan nama Hukum Kanun Brunei dan disempurnakan oleh pemimpin setelah itu, Sultan Jailul Jakbar. Pada tahun 1947, Kesultanan Brunei berhubungan dengan Inggris disertai dengan adanya perjanjian di antara kedua negara tersebut. Perjanjian yang dibuat pada tahun 1856 itu memberi kuasa pada Inggris untuk mengendalikan kasus-kasus yang timbul dari pertikaian di kalangan rakyat Inggris atau terjadi di antara rakyat Inggris dengan rakyat asing di negeri Kesultanan Brunei. Namun demikian, hakim-hakim kerajaan Inggris didampingi oleh hakim kerajaan Brunei Darussalam dalam menjalankan tugasnya. Secara perlahan Inggris mulai menyampuri urusan kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei dan semakin memiliki kekuasaan mengintervensi masalah keadilan dan kehakiman di negara tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1988 ditandangi perjanjian yang intinya memberi kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalamnya dalam menjalankan tugasnya. Adapun perjanjian tersebut berada dalam artikel 7 yang isinya adalah: 1. Bidang kuasa kifil dan jenayah kepada jawatan kuasa kehakiman Inggris untuk mengadilkan kes rakyatnya asing dari negara-negara jajahan Inggris atau kes rakyat dari negara lain jika mendapat persetujuan dari kerajaan negara mereka. 2. Bidang kuasa untuk menghakimkan kes yang melibatkan rakyat Brunei jika rakyat Brunei dalam kes tersebut atau pendakwa, tetapi jika dalam kes itu rakyat Brunei adalah orang yang dituntut dan atau didakwa, maka kes itu akan diadili oleh mahkamah tersebut. Inti dari perjanjian tersebut adalah memberikan kuasa penuh kepada hakim kerajaan Inggris di dalam menjalankan tugasnya di kerajaan Brunei Darussalam terhadapnya rakyat. Dengan adanya perjanjian tersebut di atas ditentunya mengakibatkan perubahan-perubahan di berbagai bidang, terkhusus penerapan hukum Islam di Brunei. Pada tahap awal dari perubahan tersebut berdampak pada dipersempitnya kewenangan kanun Brunei yang Islamnya dibatasi hanya pada persoalan undang-undang perdata. Sebagai buktinya, yaitu adanya Undang-Undang Muhammadiyah Law Enactment nomor 1 tahun 1911 yang khususnya mengatur masalah ibadah, nikah, dan cerai bagi orang Islam. Selanjutnya, pada tahun 1913 keluarlah peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan Muhammadiyah Marriage and Divorce Enactment nomor 2 tahun 1913. Dan selanjutnya, pada tahun 1955 dibentuk Undang-Undang yang Majelis Agama Islam Adat Negeri Mahkamah Kodi nomor 20 tahun 1955 dengan tujuan untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 11 dan 1161 ketika terjadinya Revision Law of Brunei pada tahun 1984. Undang-undang ini pun mengalami revisi, tapi adanya sedikit saja, di samping namanya dirubah dengan Undang-Undang Majelis Agama dan Mahkamah Kadi. Dalam undang-undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu di bawah aturan Marriage and Divorce di bagian 6 yang berawal dari pasal 134 sampai pasal 157 dengan Maintenance of Dependent di bagian 7 yang dimulai dari pasal 157 sampai 163. Jadi persoalan hukum keluarga Islam di Brunei diatur dalam undang-undang hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah. Tampaknya pembatasan kewenangan perlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam berawal dari masa penjajahan Inggris. Pembatasan hukum Islam dan keinginan berlakukan hukum negaranya adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan. Kenyataan tersebut juga pernah dialami oleh bangsa Indonesia ketika dijajah oleh
pemerintah kolonial Belanda. Islam masuk ke Brunei Darussalam diperkirakan pada abad ke-13, dilanjutkan dengan Raja Awak Alang Batetar yang memeluk agama Islam pada tahun 1368 Masehi dan berganti nama dengan Muhammad Shah. Penetapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam. Pada 15 Juli 1996, Sultan Hasan al-Bolkiah berbicara tentang kewajiban untuk mengembangkan undang-undang hukum pidana. Penerapan hukum syariah Islam di Brunei Darussalam diawali pada Oktober 2013 oleh pihak pemerintahan Brunei Darussalam yang umumkan mengenai nasionalisasi tentang hukum syariah Islam tanpa pandang agama. Kemudian pada 1 Mei 2014, hukum syariah Islam tersebut mulai berlaku pada siapapun tanpa terkecuali. Dalam penerapan hukum syariah Islam dilakukan sebanyak bertahap, yaitu sebanyak 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama dimulai pada tanggal 1 Mei 2014. Pada tanggal 30 April 2014, merupakan awal mula diumumkannya penerapan hukum syariah Islam yang disampaikan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah dalam upacara kenegaraan dan baru ditetapkan keesokan harinya pada 1 Mei 2014. Tahapan ini merupakan tahapan awal di mana memuat aturan paling ringan jenis pelanggaran ataupun sanksinya. Tahapan ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam pada hari Kamis 1 Mei 2014. Dalam tahapan ini terdapat 55 aturan. Tahap kedua dimulai pada tanggal 1 Mei 2015. Tahapan kedua ini dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam 12 bulan yaitu setahun setelah tahapan pertama, yaitu pada tanggal 1 Mei 2014. Pada tahapan ini berisi hukuman bagi para peminum alkohol dan pencuri dengan memberikan hukuman potong tangan dan hukum cambuk. Yang ketiga, tahap ketiga 1 Mei 2016. Tahapan ini tahapan terakhir dilaksanakan secara nasional di Brunei Darussalam 12 bulan atau setahun setelah tahapan kedua, yaitu pada 1 Mei 2015. Tahapan ketiga ini berisi tentang hukuman rajam dan pancung bagi pelanggaran kejahatan seperti perzinahan, penistaan agama Islam dan penghinaan terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW.